Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas PKMIF yang beranggotakan Aminatul Istiqomah, Ayi Frida Santoso, Indah Putri, dan saya Vita Dwi Arianti. Di sini kita akan membahas tentang KPK dan FPB. Subkajian pada bab ini, yang pertama, kita akan membahas tentang konsep kelipatan, yang kedua, kelipatan persekutuan, yang ketiga, faktor persekutuan, dan yang keempat, faktorisasi prima. Nama saya Indah Putri Firdianingrum. Saya akan menjelaskan tentang konsep kelipatan. Kelipatan bilangan adalah hasil kali suatu bilangan bulat non-nol dengan setiap bilangan asli. Contohnya, kelipatan bilangan 2 adalah 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, dan seterusnya 2 kali n sama dengan 2n. Jadi, bilangan kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, dan seterusnya, 2n, dengan n anggota bilangan asli. Materi selanjutnya yaitu kelipatan persekutuan dua bilangan. Kelipatan persekutuan adalah suatu bilangan yang sama dengan kelipatan bilangan lainnya. Artinya, dua bilangan yang menghasilkan suatu kelipatan memiliki nilai yang sama. Contoh, 1. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Di antara barisan bilangan kelipatan 3 dan kelipatan 4 terdapat angka yang sama, yaitu 12, 24, dan seterusnya. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, dan seterusnya. Nomor 2 yaitu, setiap 5 hari sekali Irfan mengikuti les matematika. Imas mengikuti les matematika setiap 3 hari sekali. Pada hari berapa keduanya mengikuti les secara bersama-sama? Jawabnya, kelipatan 5 sama dengan 5, 10, 15. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15. Jadi keduanya mengikuti les bersama-sama pada hari ke-15. Materi selanjutnya yaitu KPK, kelipatan persekutuan terkecil. KPK merupakan kelipatan persekutuan dari beberapa bilangan yang nilainya paling kecil. Cara menentukan KPK yaitu 1. Dengan menggunakan kelipatan persekutuan, 2. Dengan menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor, 3. Dengan menggunakan tabel. Menggunakan kelipatan persekutuan. Mencari KPK dengan menggunakan kelipatan persekutuan yakni dengan mencari kelipatan yang sama dari dua bilangan atau bisa lebih. KPK merupakan nilai yang paling kecil dari kelipatan persekutuan 2 atau lebih. Contohnya, carilah KPK dari 4 dan 8. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, dan seterusnya. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Kelipatan persekutuannya adalah 8, 16, 24, 32, 40. Jadi, nilai yang terkecil adalah 8, sehingga KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Selanjutnya, saya Ayi Frida akan menjelaskan cara yang kedua mencari KPK dengan menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Cara mencari KPK melalui faktorisasi prima ini dapat dilakukan dengan membuat semua bilangan faktornya dikalikan. Namun, apabila terdapat bilangan yang sama, maka nilai bilangan yang diambil harus yang paling besar. Contoh yang pertama yaitu mencari KPK dari 6, 8, dan 9. Penyelesaiannya, pertama kita membuat pohon faktornya seperti pada gambar tersebut. Mulai dari 6, yaitu kita bagi dengan bilangan prima yaitu paling terkecil, yaitu 2, 6 dibagi 2, sama dengan 3. 3 merupakan bilangan prima, dan tidak bisa dibagi lagi, maka cukup sampai di sini. Kemudian selanjutnya, 8, kita bagi 2 sama dengan 4, dibagi 2 lagi sama dengan 2. 2 merupakan bilangan prima terkecil, jadi cukup. Kemudian 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita akan bagi 3, hasilnya adalah 3. Sehingga dapat diketahui
faktor dari 6 sama dengan 2 kali 3, faktor dari 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Kemudian faktor dari 9, 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Karena mencari KPK, jadi kita akan mengambil bilangan sama yang terbesar, yaitu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 sama dengan 72. Jadi, nilai KPK dari 6, 8, dan 9 adalah 72. Selanjutnya, contoh yang kedua, yaitu contoh soal cerita. Doni mencuci sepeda setiap 6 hari sekali, sedangkan Rosi mencuci sepedanya setiap 8 hari sekali. Jika hari ini tanggal 4 Juli dan Doni dan Rosi mencuci sepeda bersama, tanggal berapa mereka akan mencuci sepeda bersama lagi? Jadi, di sini kita akan mencari faktorisasi primanya dari bilangan 6 dan 8 dengan membuat pohon faktor. Seperti gambar tersebut, yaitu bilangan 6 kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya adalah 3. Kemudian bilangan 8 kita bagi dengan bilangan prima terkecil yakni 2, hasilnya adalah 4. Kemudian dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 2. Jadi, faktorisasi prima dari 6 sama dengan 2 kali 3, faktorisasi prima dari 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Jadi, KPK dari 6 dan 8 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 24. Doni dan Rosi dapat mencuci sepeda bersama-sama setiap 24 hari sekali. Jika hari ini tanggal 4 Juli, maka 24 hari lagi adalah tanggal 28 Juli. Jadi, mereka dapat mencuci sepeda bersama-sama lagi tanggal 28 Juli. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu menggunakan tabel. Cara mencari KPK dengan menggunakan tabel ini pada intinya tidak jauh beda dengan faktorisasi prima. Contoh, menentukan KPK dari bilangan 16 dan 40. Terdapat 3 kolom, yang pertama untuk pembagi, yang kedua hasil bagi dari 16, yang ketiga hasil bagi dari 40. Langsung saja, 16 dibagi 2 yaitu 8, 40 dibagi 2 sama dengan 20. Kemudian dibagi 2 lagi, hasil 4 untuk 8, hasil 10 untuk 20. Dapat dibagi 2 lagi, yaitu hasil 2 untuk 4, hasil 5 untuk 10. Kemudian dibagi 2 lagi, hasil 1 untuk 2. Karena 5 tidak bisa dibagi 2, maka kita akan tulis 5. Karena hasil akhir harus 1, maka kita akan bagi 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, jadi kita tulis 1. Kemudian 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi KPK dari bilangan 16 dan 40 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 4 kali 5 sama dengan 80. Kemudian selanjutnya faktor persekutuan. Faktor persekutuan merupakan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contoh, faktor persekutuan dari 5 dan 10. Faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Faktor dari 10 yaitu 1, 2, 5, 10. Bisa kita lihat faktor yang sama dari dua bilangan tersebut yaitu adalah 5. Jadi faktor persekutuan dari 5 dan 10 adalah 5. Perkenalkan, nama saya Aminatul Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang FPP, di mana FPP adalah faktor persekutuan dari beberapa bilangan yang nilainya paling besar. Dalam menentukan FPP terdapat 3 langkah. Yang pertama adalah tentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan yang akan dicari FPP-nya. Yang kedua, kalikan faktor-faktor prima yang sama dari bilangan-bilangan tersebut. Jika ada faktor yang sama dengan pangkat yang berbeda, ambil faktor dengan pangkat yang terkecil. Cara menentukan FPP ada 3. Yang pertama, menggunakan faktorisasi prima, yaitu dengan mengambil bilangan faktor yang memiliki nilai yang sama, lalu ambil bilangan yang mempunyai nilai
terkecil dari dua atau lebih bilangan tersebut, dan biasanya metode ini menggunakan pohon faktor untuk menentukan nilai FPB-nya. Untuk langkah yang kedua adalah menggunakan tabel, di mana membagi bilangan FPB yang dicari menggunakan bilangan prima dan tabel. Dalam menggunakan tabel ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama adalah kolom pertama merupakan pembagi, yang kolom kedua dan seterusnya merupakan bilangan yang dihitung. Yang ketiga, bilangan yang tidak dapat dibagi tidak perlu diubah. Yang keempat, jika semua bilangan dapat dibagi dengan pembagi, tandailah dengan warna biru. Yang selanjutnya adalah bagilah seluruh bilangan hingga hasilnya 1. Untuk langkah yang ketiga adalah menuliskan faktor. Untuk contoh soal dari langkah pertama yaitu menggunakan faktorisasi prima, di sini ada contoh soal. Carilah FPB dari 4, 8, dan 12. Nah, cara pertama kita adalah membuat bahan faktornya. Yang pertama adalah 4. 4 dapat dibagi 2 dan hasilnya 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4, lalu 4 dibagi 2 hasilnya 2. Yang terakhir 12 dapat dibagi 2 hasilnya 6, dan 6 dapat dibagi 2 hasilnya 3. Jadi, faktorisasi prima dari angka 4 itu adalah 2 pangkat 2, dan 8 2 pangkat 3, dan 12 2 pangkat 2 dikali 3. Sehingga faktor dari 4, 8, dan 12 adalah 2, dan yang terkecil adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka FPB dari 4, 8, dan 12 adalah 4. Untuk contoh soal yang menggunakan tabel, di sini terdapat soal cerita. Budi memiliki 3 jenis permen. Ada 28 permen warna merah, 42 permen warna hijau, dan 56 permen warna biru. Permen-permen tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong. Setiap kantong berisi ketiga jenis permen sama banyak. Berapa jumlah kantong maksimal yang harus dimiliki Budi untuk memasukkan permen? Nah, lalu angka 28, 42, dan 56 tersebut dimasukkan ke dalam tabel, lalu dibagi dengan angka yang dapat dibagi dengan angka tersebut. Lalu setelah dimasukkan ke dalam tabel tersebut dapat ditentukan bahwa FPB dari 28, 42, dan 56 adalah 14. Jadi kantong yang harus dimiliki Budi maksimal berjumlah 14 buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Dwi Ariyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan FPB dengan menggunakan cara faktor. Cara ini sebenarnya merupakan dasar perhitungan dari faktor persekutuan. Contohnya, hitunglah FPB dari 30 dan 40. Faktor dari 30 yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Faktor dari 40 yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Angka yang sama dari bilangan 30 dan 40 yaitu 1, 2, 5, dan 10. Maka FPB dari 30 dan 40 adalah 10. Selanjutnya, bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima yaitu bilangan yang tepat mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, angka 2. 2 sama dengan 2 kali 1. Bilangan 2 hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 2. Begitu pula dengan angka 7. Bilangan 7 hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 7. Selanjutnya, faktor prima suatu bilangan. Apa sih faktor prima itu? Faktor prima yaitu bilangan-bilangan prima yang merupakan faktor bilangan tersebut. Contohnya, tentukan faktor prima dari 12, dan yang B, tentukan faktor prima dari 18. Yang kita membuat dengan cara pohon faktor ya. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Jadi, 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Jadi, faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Yang B juga menggunakan pohon faktor. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 3, 3. Jadi 18 sama dengan
2 kali 3 pangkat 2. Jadi faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Nah, sekarang faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu berbeda ya dengan faktor prima yang sebelumnya. Faktorisasi prima yaitu perkalian faktor-faktor prima suatu bilangan. Contohnya, tentukan faktorisasi prima dari 36 dan 54. Kita kerjakan dengan menggunakan pohon faktor. 36 dibagi 2, 18. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 3, 3. Jadi, faktorisasi prima dari 36 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Yang B juga begitu. 54 dibagi 2, 27. 27 dibagi 3, 9. 9 dibagi 3, 3. Jadi, faktorisasi prima dari 54 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.